Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang dimana beranggotakan saya Firhanul Faizi, ada Sri Purnawati, Ai Halimatus Salama, dan juga Anita. Kami di sini akan mempresentasikan ataupun akan menjelaskan mengenai tentang kedudukan dan peran guru dalam perspektif pendidikan Islam. Kita mulai dari pengertian guru dalam perspektif Islam. Guru dalam Islam ialah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Sebagian ulama menggunakan istilah al-mudarris untuk arti orang yang mengajar atau yang memberikan pembelajaran. Selain itu, terdapat pula istilah ustadz untuk menunjukkan kepada arti guru yang khusus mengajar bidang pengetahuan agama Islam. Karena itu, guru memiliki kedudukan dalam Islam yang dimana seperti sabda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya ialah jadilah engkau orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu atau orang yang mau mendengarkan ilmu atau orang yang menyukai ilmu dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima maka kau akan celaka. Nah, seperti itu pengertian guru dalam Islam. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang peranan guru dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, dalam perspektif pendidikan Islam, mengemban amanat sebagai seorang guru itu bukanlah terbatas pada pekerjaan atau jabatan seseorang, melainkan memiliki dimensi nilai yang lebih luas lagi dan agung, yaitu tugas ketuhanan, kerasulan, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, tugas seorang guru di sini itu sangatlah penting. Guru berperan sangat penting karena keberhasilan pelaksanaan pembelajaran itu tergantung pada guru, sebab guru itu merupakan ujung tombak dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu disebutkan bahwa Muhammad Atiyah Al-Abroshi menyebutkan 7 sifat yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama itu seorang guru harus memiliki sifat zuhud, yaitu tidak mengutamakan untuk mendapatkan materi dalam tugasnya, melainkan karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Yang kedua itu seorang guru memiliki jiwa yang bersih dari sifat dan akhlak yang buruk. Nah, tentunya karena di sini seorang guru merupakan figur bagi peserta didik. Oleh karena itu, guru harus menjadi contoh dan tauladan bagi peserta didik. Kemudian seorang guru harus ikhlas dalam melaksanakan tugas. Kemudian seorang guru harus bersifat pemaaf. Nah, pemaaf di sini karena kita mengetahui bahwa siswa itu merupakan sosok manusia yang belum dewasa. Mereka acap kali pastinya membuat guru tersinggung, marah, dan sebagainya. Maka hal ini tentunya saja sangatlah wajar dan manusiawi. Tetapi sebagai seorang yang telah dewasa atau didewasakan, guru itu hendaknya memiliki sifat pemaaf. Sebab segala apa yang dilakukan siswa pada hakikatnya adalah suatu proses pembelajaran. Mereka dapat diarahkan menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna lagi. Nah, kemudian seorang guru harus mengetahui bakat dan tabiat serta watak murid-muridnya. Nah, di sini seorang guru mungkin bisa melakukan observasi terhadap setiap murid-muridnya agar dilakukan secara terus-menerus, sehingga di sini guru dapat menemukan pola yang sering dilakukan anak dan akan lebih mudah lagi menyimpulkan potensi apa yang harus dikembangkan dalam diri setiap siswa. Kemudian yang terakhir yaitu seorang guru harus menguasai bidang studi yang diajarkan. Nah, tentunya guru harus lebih memahami materi yang akan disampaikan kepada peserta didik agar peserta didik juga dapat menangkap dan memahami materi sehingga mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna kembali. Yang ketiga, kedudukan dan fungsi guru perspektif pendidikan Islam. Menurut Al-Ghazali, tugas pendidik yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta mengajak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi dan tugas pendidik dalam pendidikan dapat disimpulkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada sebagai instruksional yaitu pengajar, yang kedua sebagai edukator yaitu pendidik, dan yang terakhir
sebagai manajerial, yaitu pemimpin. Nah, di sini juga ada beberapa metode dan teknik yang dicontohkan Rasulullah SAW sebagaimana dikutip oleh Dr. Muhammad Shafi'i Antonio di dalam buku Muhammad SAW, terkutip The Super Leader, Super Manager, menuliskan ada 20 metode dan teknik pengajarannya, yaitu disebut Holistic Learning Methods yang diambil dari Rasulullah SAW. Nah, di sini akan menyebutkan yang pertama ada learning conditioning, yang kedua ada active interaction, yang ketiga ada early learning, yang keempat ada scanning and leveling, yang kelima ada discussion and feedback, yang keenam ada storytelling, yang ketujuh ada analogy and case study, yang kedelapan ada teaching and motivating, yang kesembilan ada body language, yang kesepuluh membuat penyampaian bertambah terang, dan yang ke-11 ada picture and graph technology, yang ke-12 ada reasoning and argumentation, yang ke-13 ada self replication, yang ke-14 ada focus and point basis, yang ke-15 ada question and answer method, yang ke-16 ada guessing and with question, yang ke-17 ada enduring student to us, yang ke-18 ada wisdom in answering question, yang ke-19 ada commenting on study answer, yang ke-20 ada honestly. Yang keempat yaitu kompetensi guru perspektif pendidikan Islam. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik ini yaitu kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan juga evaluasi hasil belajar peserta didik. Nah, seorang guru di sini harus memahami peserta didik dengan cara memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, perkembangan kognitif, dan mengidentifikasi bekal untuk mengajar peserta didik. Nah, yang kedua ini kompetensi personal. Nah, kompetensi personal ini merupakan kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif, dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Nah, seorang guru itu harus menampilkan sifat mandiri dalam melakukan tindakan sebagai seorang pendidik dan memiliki etos kerja yang tinggi sebagai guru. Nah, yang ketiga ini merupakan kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial ini merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga pendidikan, peserta didik, orang tua, dan masyarakat di sekitar sekolah. Nah, kompetensi sosial ini memiliki sikap inklusif, bertindak objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap agama, jenis kelamin, kondisi fisik, ras, latar belakang, keluarga, dan status sosial. Nah, di sini guru itu harus dapat berkomunikasi secara santun terhadap sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, serta masyarakat di sekitar. Nah, yang keempat ini merupakan kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional ini merupakan penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam. Jadi, mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum, mata pelajaran, dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran dan menguasai struktur serta metodologi keilmuan. Nah, di sini guru juga melakukan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang reflektif. Dan guru itu harus mampu menggunakan teknologi dalam berkomunikasi dan melakukan pengembangan diri. Rasulullah sebagai pendidik pertama umat Islam sepatutnya dicontoh dan aplikasikan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita mengacu pada peraturan undang-undang tentang kompetensi guru, maka akan bisa ditarik benang merah bahwa 4 kompetensi yang ada dalam undang-undang tersebut sebenarnya ada pada sifat wajib yang dimiliki Rasulullah, yaitu sidik, amanah, tablik, dan patonah. Nah, selanjutnya kesimpulan dari pembahasan materi yang sudah disampaikan. Kedudukan dan peran guru dalam pendidikan Islam itu menyempurnakan, membersihkan, menyucikan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dari pendidikan Islam itu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, secara umum, pendidik itu merupakan orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik.
Sementara secara khusus itu pendidik dalam perspektif Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Tanggung jawab seorang guru dapat dilihat dalam firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surat At-Tahrim. Nah, peran guru yaitu yang pertama guru sebagai nurturer, 2 model, 3 pengajar dan pembimbing, 4 pelajar, 5 komunikator terhadap masyarakat setempat, 6 pekerja administrasi, serta 7 kesetiaan terhadap lembaga. Demikian presentasi dan penjelasan kami mengenai kedudukan dan peran guru dalam perspektif pendidikan Islam. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.